Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari resep-resep yang ada di seri 10. Seperti di seri 9, di seri 10 juga kita akan mempelajari 3 resep ya. Nah, resep yang pertama adalah kodein HCl 15 mg, PCT 500 mg, CTM 4 mg, Michevac Pulse Dateless Doses nomor 10, Signa Terdedie Pulse 1, Pronadia. Nah, untuk resep ini nanti kita akan belajar mengkonversi dari serbuk ke tablet ya. Untuk kelengkapan resepnya yang nggak ada di resep adalah nama dokter, tanggal penulisan resep, umur pasien, alamat pasien, paraf dokter. Kemudian untuk resep standarnya, karena kita mau mengkonversi ke tablet ya, yang mau kita konversi adalah bahan yang CTM. Jadi kita isi di resep standar itu ada klorpeniramin kompresi atau klorpeniramin tablet, bisa dicari di Fornas, yang tiap tabletnya mengandung klorpeniramin maleas 4 mg atau CTM 4 mg. Karena kita mau menggunakan CTM tablet ya, mengganti dari serbuk ke tablet, maka di usulnya kita tuliskan CTM yang digunakan adalah CTM tablet. Kemudian kita lihat di sini ada DM-nya ya, sehingga kita harus menghitung. Yang pertama, kita hitung DM kodein HCl untuk DM 1 kalinya itu 60 mg, DM 1 harinya 300 mg. DM 1 kalinya kita masukkan rumusnya N per 20 dikali dosis dewasa. N per 20 ini karena usianya 10 tahun. Nah, N-nya kita masukkan, angkanya 10 ya, usianya 10 tahun, kemudian dibagi 20 dikalikan dengan 60 mg, sama dengan 30 mg. DM 1 harinya, N per 20 dikali dosis dewasanya sama dengan 10 per 20 dikali 300 mg, sama dengan 150 mg. Untuk DP 1 kalinya, kita lihat di resepnya itu ada 15 mg. Untuk 1 harinya 15 mg, minumnya 3 kali sehingga 15 mg dikali 3 sama dengan 45 mg. Persen DM 1 kalinya, kita masukkan rumusnya DP 1 kali per DM 1 kali dikalikan dengan 100%. Sehingga didapat angka 15 mg dibagi 30 mg dikalikan 100%. Hasilnya adalah 50%. Untuk persen DM 1 hari, itu DP 1 hari dibagi DM 1 hari dikali 100% sama dengan 45 mg dibagi 150 mg dikali 100%, hasilnya adalah 30%. Nah, yang kedua kita hitung DM CTM. DM CTM ini untuk 1 kali ada, untuk 1 harinya 40 mg. Sehingga untuk perhitungan DM 1 kalinya kita stripkan saja karena nggak ada. DM 1 harinya kita masukkan rumusnya N per 20 dikali dosis dewasa sama dengan 10 per 20 dikali 40 mg, hasilnya 20 mg. Untuk DP 1 kalinya di resep itu 4 mg, DP 1 harinya 4 mg dikalikan dengan signanya 3, yaitu 4 mg dikali 3 sama dengan 12 mg. Untuk persen DM 1 kalinya kita nggak hitung ya, karena DM 1 kalinya juga nggak ada. Nah, untuk persen DM 1 harinya itu kita masukkan rumusnya DP 1 hari dibagi DM 1 hari dikali 100% sama dengan 12 mg per 20 mg dikalikan 100%, hasilnya adalah 60%. Nah, kalau dilihat hasilnya dari keduanya ini nggak ada yang di bawah 10% atau di atas 100%. Jadi resepnya boleh dibuat. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan penimbangan obatnya. Yang pertama, kodein HCl-nya kita masukkan 15 mg dikali 10 sama dengan 150 mg. Acetaminophenumnya 500 mg dikali 10 sama dengan 5000 mg. CTM-nya kita masukkan 4 mg yang dari resep dibagi dengan 4 mg yang di resep standar ya, karena satu tabletnya itu 4 mg. Kemudian kita kalikan 1 tablet. Hasilnya adalah 1 tablet. Misal di dalam resep CTM-nya itu dimintanya 6 mg. Nah, nanti kamu menghitungnya adalah
6 mg per 4 mg dikali 1 tablet. Itu kalau dimintanya 6 ya. Kan di sini dimintanya 4. Jadi kamu ngitungnya tinggal 4 mg dibagi 4 mg dikali 1 tablet. Nah, hasil 1 tablet ini nanti kamu kalikan lagi 10 sama dengan 10 tablet. Nah, misalnya dari 10 tablet ini nanti kamu timbang bobotnya, misalnya kamu dapatnya 2 gram. Nah, bobot 2 gram ini nanti berguna untuk kamu membantu menghitung di perhitungan laktosum ya. Nah, yang keempat ini kita menghitung laktosum. Karena tadi pasiennya umur 10 tahun, kita pakai laktosum yang 0,3. 0,3 dikali 10, kemudian dikurangi 0,15. 0,15 itu dari kodein HCl, ditambahkan 5 gram itu dari acetaminophenum, kemudian ditambahkan dengan 2 gram. 2 gram itu dari bobot tablet CTM. Nah, kemudian didapatkan hasil yaitu 3 dikurangi 7,05. Karena hasilnya itu terakhir menjadi minus 4,05, maka kita nggak bisa menimbangnya. Solusinya adalah kita menaikkan dosisnya si laktosa ya. Kita naikkan dosisnya terus sampai mendapat angka yang bisa dikurangkan dengan 7,05 itu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan 0,95. Setelah mendapat 0,95 ini, jangan lupa kita usulkan ya. Kita kembali lagi ke usul. Nah, di usul ini kita tambahkan nih usulnya, penambahan laktosum sebanyak berapa nih, titik-titik-titik itu berapa yang kamu dapatkan nanti ketika praktek. Misalnya tadi kita hitung dapatnya 0,95, maka penulisannya adalah penambahan laktosum sebanyak 0,95 untuk 10 bungkus. Nah, untuk tabel penimbangan obatnya, yang pertama nama obatnya kodein HCl, golongannya narkotika, jumlahnya 150 mg. Kemudian yang kedua ada acetaminophenum, golongannya bebas, jumlahnya 5 gram. Yang ketiga chlorpheniramine maleat tablet, golongannya keras, jumlahnya 10 tablet. Kemudian yang terakhir ada laktosum, golongannya bebas, jumlahnya 0,95. Kemudian kita lanjutkan untuk cara meraciknya. Yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua setarakan timbangan, yang ketiga timbang bahan-bahan. Yang keempat, masukkan chlorpheniramine maleat tablet ke dalam mortir, gerus ad halus. Kemudian masukkan kodein HCl, gerus ad homogen. Masukkan acetaminophenum, gerus ad homogen. Lalu masukkan laktosum, gerus ad homogen. Bagi serbuk menjadi 10 bagian, bungkus sampai 10 bungkus. Masukkan ke dalam pot plastik, kemas rapi, beri etiket dan label. Nah, kita lanjutkan ke resep berikutnya. Resep yang kedua, resipe asid benzoik, kampora ana 2%, zinc oxide 6, talkum 18, miscevak pulvis adsper, Signa usum externum pro wira. Kelengkapan resepnya nggak ada adalah nama dokter, tanggal penulisan resep, umur pasien, alamat pasien, dan paraf dokter. Resep standarnya nggak ada, terus usulnya penimbangan massa dilebihkan 10%. Perhitungan DM-nya juga nggak ada. Nah, untuk perhitungan penimbangan obatnya, yang pertama acidum benzoikum itu 2/96. 96-nya dapat dari 100 dikurangi jumlah persen yang ada di resep, yaitu 4. Jadi 100 kurangi 4 adalah 96. 2/96 dikalikan dengan 24. 24 dapatnya dari berat zinc oxide 6, talkum 18 dijumlahkan hasilnya 24. 2/96 dikali 24 sama dengan 0,5, dikali lagi 1,1 sama dengan 0,559. Nah, begitu juga untuk perhitungan kampora, kita menghitungnya 2/96 dikali 24 itu sama dengan 0,5, kita kalikan lagi dengan 1,1 sama dengan 0,559. Untuk zinc oxide-nya 6 dikali dengan 1,1 sama dengan 6,6. Kemudian talkumnya 18 dikali 1,1 sama dengan 19,8. Untuk total bobot bedaknya itu kita jumlahkan keseluruhannya ya.
itu 0,5 ditambah 0,5 tambah lagi dengan 6 ditambah dengan 18 sama dengan 25. Jadi total bobot bedak kita adalah 25 gram. Untuk tabel penimbangan obatnya, nama obat yang pertama adalah sidum benzoikum, golongannya bebas, jumlahnya 0,559. Kita bulatkan menjadi 0,56. Yang kedua, kampora, golongannya bebas, jumlahnya 0,559. Kita bulatkan lagi menjadi 0,56. Kenapa kita bulatkan? Karena ini kita nggak punya nih anak timbangannya ya. 0,559 itu kan 559 miligram. Sedangkan 9 miligram kita nggak punya. Jadi kita bulatkan angkanya menjadi 0,56 atau 560 miligram. Kemudian zinc oksidnya golongannya bebas, jumlahnya 6,6. Talkumnya golongan bebas, jumlahnya 19,8. Untuk cara meraciknya, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua setarakan timbangan, yang ketiga ayak zinc oksid dengan pengayak nomor 100, kemudian timbang bahan-bahan, lalu masukkan asid benzoik ke dalam mortir, tambahkan etanol 5% lebih kurang 3 tetes, gerus ad homogen, tambahkan talkum secukupnya, gerus ad homogen, kita sisihkan menjadi massa 1. Lalu masukkan kampora ke dalam mortir, tambahkan etanol 95%, lebih kurang 3 tetes, gerus ad homogen, tambahkan talkum secukupnya, gerus ad homogen. Setelah itu kita masukkan lagi massa 1 ke dalam mortir, gerus ad homogen. Kita masukkan zinc oksid, gerus ad homogen. Tambahkan sisa talkum, gerus ad homogen. Lalu kita ayak seluruh massa dengan pengayak nomor 100. Timbang ulang seberat 25 gram sesuai dengan total bobot berat bedak yang tadi kita hitung. Lalu masukkan ke dalam dus bedak, kemas rapi, beri etiket dan label. Nah, resep yang ketiga dari seri 10 ini ada resipe klorampenikol 1, sulfatiazol 0,5, Misevac Cream Cum Emulgit Ad 15, Signa Usus Externum, Procarina. Kelengkapan resepnya yang gak ada di resep adalah nama dokter, tanggal penulisan resep, umur pasien, alamat pasien, paraf dokter. Untuk resep standarnya kita cari Emulgit Cream, itu ada di Vanduin. Nah, isinya adalah oleum sesami 15 gram, emulgidumnya 15 gram, kemudian ada airnya Ad 100. Nah, kemudian untuk usulnya, yang perlu diingat dari membuat krim adalah bahan yang digunakan itu airnya harus air panas, kemudian mortirnya juga harus mortir panas, sehingga untuk usulnya kita usulkan air yang digunakan adalah aqua fervida. Kemudian untuk perhitungan DM-nya ini nggak ada. Lalu kita ke perhitungan penimbangan obat. Yang pertama ada klorampenikol. Klorampenikolnya kita pakai yang base ya. Klorampenikol tidak dinyatakan lain, itu klorampenikol base. Klorampenikol basenya 1, sulfatiazolnya 0,5. Kemudian kita hitung emulgit krimnya. Kita hitung emulgit krimnya dulu, karena kita membuatnya 15, jadi emulgit krimnya nggak 15. Nah, untuk mencarinya 15-nya kita kurangi dengan 1 dari klorampenikol base dan 0,5 dari sulfatiazol. 15 dikurangi 1 ditambah 0,5 hasilnya adalah 13,5. Nah, ini emulgit krim itu kan tadi terdiri dari 3 bahan, oleum sesami, emulgit, sama aqua ya. Kita hitung lagi masing-masingnya. Yang pertama oleum sesaminya 15/100, 15 dapat dari oleum sesaminya 15 gram di resep dalam 100 gram total keseluruhannya. Nah, kita kalikan dengan 13,5. 13,5 itu dapat dari tadi beratnya emulgit krim. Hasilnya adalah 2,025. Kemudian emulgidumnya 15/100 dikali 13,5 sama dengan 2,025. Untuk aqua fervidanya kita menghitungnya dengan 13,5 gram dikurangi 2,025 gram ditambah 2,025 gram. Hasilnya adalah 13,5 dikurangi 4,05. Hasilnya 9,45 gram atau kita setarakan dengan 9,4 gram.
Nah, untuk tabel penimbangan obatnya, nama obatnya itu yang pertama. Nah, untuk tabel penimbangan obatnya, nama obatnya yang pertama adalah kloramphenicol base, golongannya bebas, jumlahnya 1, sulfatiazol golongan bebas, jumlahnya 0,5, oleum sesaminya golongannya bebas, jumlahnya 2,025, emulgidumnya golongan bebas, jumlahnya 2,025, dan yang terakhir adalah aquafervida, golongannya bebas, jumlahnya 94 mili, ya. Karena BJ air adalah 1 gram per mili, maka 1 gram setara dengan 1 mili. Untuk mempermudah kita mengukur air, dari 9,4 gram kita setarakan dengan 9,4 mili. Kemudian untuk cara meraciknya, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua setarakan timbangan, setarakan juga cawan uap, yang ketiga timbang bahan-bahan, kemudian panaskan mortir. Yang keempat, lebur oleum sesami dan emulgidum di atas penangas air ad melebur. Kita jadikan itu sebagai massa 1. Kemudian dalam mortir kita masukkan kloramphenicol base, gerus sampai halus. Kemudian selanjutnya masukkan sulfatiazol, gerus ad homogen, kita sisihkan lagi menjadi massa 2. Massa 1 yang tadi kita lebur ya, kita masukkan lagi ke dalam mortir panas. Kita tambahkan aquafervida sedikit demi sedikit, kemudian digerus kuat sampai dengan terbentuk basis krim. Sisihkan menjadi massa 3. Lalu masukkan massa 2 ke dalam mortir, tambahkan massa 3, gerus ad homogen. Masukkan ke dalam pot plastik, kemas rapi, beri etiket dan label. Nah, itu dia 3 resep dari seri 10. Semoga mudah dipahami dan dipelajari ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.